Ketika saya itu ambil degree di Hadramut, ada sebuah hadis yang membuat saya itu teringat kepada nama ini. Ketika saya belajar subjek itu bernama ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum. Di dalam hadis itu ada yang ada hadis yang mengatakan ahibullah lima yughdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah sudah memberi kalian rizki. Kata-kata yughdhu di dalam bahasa Arab maknanya mensuplai kalian dengan nikmat, yang mana nikmat itu kalian tidak akan bisa hidup tanpanya. Kalau ibarat kita makan hari-hari, makanan pokok kita, makanan inti, makanan asasi kita ini orang Nusantara, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, makannya nasi kan, nasi. Kita diberi 1 kilogram roti, sudah makan? Belum. Kenapa? Karena masih belum makan nasi. Itulah yang namanya yughdhu, ghidha, makanan pokok yang kalian tidak akan bisa hidup dengannya. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu adalah nikmat asasi yang kalian tidak akan bisa hidup tanpanya. Ada beberapa nikmat yang kalian bisa hidup tanpanya. Nikmat makan ayam, tak ada ayam pun kita bisa hidup, tak ada ulam pun kita bisa hidup. Tapi tak ada nasi, ya Allah, susah sikit ya Allah. Tak ada nafas, ya Allah, susah ya Allah. Tak ada udara, ya Allah, susah. Cintailah Allah karena Allah yang memberi kalian nikmat dengan nikmat yang kalian tak akan bisa lepas daripada nikmat itu selama kalian hidup. Selama kalian hidup, kalian perlu kepada Allah. Karena itu cintalah kepada Allah. Saya ketika mendengar hadis ini, saya pening. Ketika itu saya masih tahun-tahun pertama saya degree, jadi saya masih tak terlampau paham. Saya tanya kepada guru saya, salah seorang mufti tarim ketika itu, Ustadz, ya Syekh, kenapa kita sebagai manusia disuruh mencintai Allah? Kenapa kita tak bisa untuk cinta? Kita sering tengok ustadz, dai, cinta Rasul, cinta Allah. Saya mohon maaf, kita tak boleh cinta. Cinta itu bukan perbuatan. Cinta adalah perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita perbuatan. Kita disuruh sholat adalah perbuatan. Puasa adalah perbuatan. Zakat adalah perbuatan. Haji adalah perbuatan. Kita boleh kontrol perbuatan, akan tetapi perasaan tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita nak mencinta, tidak bisa. Karena itu di Indonesia, saya tak tahu di Malaysia macam mana, di Indonesia itu ada perkataan cinta pada pandangan pertama. Betul apa tidak? Pada pandangan pertama. Kenapa pada pandangan pertama? Karena Anda tidak bisa untuk mengontrol cinta Anda. Sekali Anda melihat istri Anda, calon istri Anda, calon tunang Anda langsung pingsan. Saya nak menikah dengan ini. Kenapa? Saya cinta pada pandangan pertama. Saya tak boleh kontrol cinta saya. Dan selama kita tak boleh kontrol cinta kita, Allah tak menyuruh kita untuk perkara-perkara itu. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh manusia kecuali apa yang manusia itu mampu. Ustadz, saya nak mencintai Allah, saya nak mencintai Rasul, tapi saya tak mampu, Ustadz. Bagaimana Allah menyuruh saya sesuatu yang saya tidak mampu? Saya tak mampu. Kalau saya tidak buat karena saya tidak mampu, saya tidak akan mendapat dosa. Macam mana kita nak fahami mencintai Allah, mencintai Rasul dengan ini? Baru setelah saya 3-4 tahun setelah saya ambil degree, baru saya faham. Ada sebuah kitab, ketika itu saya belajar, namanya kitab Al-Muwafaqat, karangan Al-Imam, salah seorang imam besar daripada barat Arab, dari Maghrib Arabi, daripada Maroko, Tunisia situ, namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Di dalam kitab itu beliau mengatakan sebuah ibarat yang sangat penting sekali, yang kalau kita memahami makna ini akan banyak ratusan masalah di dalam perintah-perintah Allah kita boleh paham. Apa itu? Jika Allah menyuruh sesuatu yang kita tidak mampu,
Maknanya, hakikatnya yang Allah suruh bukan sesuatu itu. Terus apa wahai imam? Hakikat yang Allah suruh adalah sebab atau akibat daripada perkara itu. Wah, ini ketika saya baca itu saya terkejut. Masya Allah, ini jawaban yang saya cari selama 3-4 tahun ke belakang. Maknanya kalau Allah menyuruh kita untuk mencintai Allah, menyuruh kita untuk mencintai Rasul, bukan cintanya yang disuruh oleh Allah, tapi sebab atau akibat bagaimana kita mencinta. Kalau Allah atau Rasulnya menyuruh kita, engkau jangan benci orang, tidak boleh. Benci itu adalah perasaan, bukan perbuatan. Yang dilarang bukan bencinya, tapi akibat daripada membenci. Kalau Anda benci orang tak ada masalah, jangan benci Anda lempang. Bencinya tak berdosa, lempangnya yang berdosa. Beberapa orang itu kalau benci, dia akan datang ke depan orangnya, dia maki-maki, semua zoo negara keluar semua itu. Daripada kelinci sampai jerapah semuanya apa? Semuanya keluar. Bencinya tidak ada problem, memakinya yang problem. Saya Habib kalau sudah maghrib nak pergi ke masjid saya mesti pening. Kenapa? Jam. Loh, Anda jangan pergi ketika jam, pergi awal sikit agar tidak kena jam. Hal-hal semacam ini yang kita kena tahu, bahwasanya jangan berbuat sesuatu yang membuat Anda benci, dan jangan berbuat sesuatu yang mengakibatkan yang akibatnya karena benci. Jangan Anda itu melempang karena benci. Lempang itu yang berdosa, bencinya tidak ada masalah. Begitu pula cinta. Kalau Anda nak mencintai, ada sebabnya dan ada akibatnya. Sebab daripada mencintai itu dua perkara. Apa? Yang pertama, sebab daripada mencintai adalah Anda banyak tahu, Anda cari tahu, Anda explore siapa yang nak Anda cintai. Kalau Anda nak cinta Allah, explore pasal Allah. Kalau Anda nak cinta Rasul, explore pasal Rasul. Baca sejarahnya, ada sirah nabawiyah, ada maulid. Anda kalau tengok maulid Nabi, daripada maulidul azab, maulid simtud durar, maulid diaul lami, Anda kalau tengok terjemah daripada maulid tersebut, semuanya mengatakan tentang bagaimana sosok Rasul, bagaimana biografi Rasul, bagaimana sirah Rasul. Kenapa? Karena para ulama tahu, para ustadz tahu bahwasanya cinta tidak akan bisa Anda dapatkan. Cinta bukan domain Anda. Yang bisa Anda lakukan mencari tahu terhadap orang yang nak Anda cintai. Semakin Anda tahu tentang Rasul, semakin tinggi cinta Anda terhadap Rasul. Karena itu sering kita dengar orang-orang bijak Melayu ini mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Sayang bukan kontrol Anda, sayang bukan domain Anda. Domain Anda itu kenal saja. Jangan Anda minta, ya Allah saya nak cinta. Bukan itu. Cari tahu tentang Rasul, cari tahu tentang Allah, baru Anda boleh cinta. Sebab itulah kalau ada orang tak suka maulid, ada orang mengharamkan maulid, saya pelik, macam mana Anda nak cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Cinta Rasul tanpa Anda membaca sirah Rasul, perkara yang mustahil. Macam kita nak kenyang tanpa makan, macam kita nak lepas dahaga tanpa minum, meminta perkara-perkara semacam ini tak boleh, tuan-tuan. Ya Allah saya nak kaya tanpa bekerja, tak boleh, tak ada adab dengan Allah. Ya Allah saya nak kenyang tanpa makan, tak boleh macam itu. Karena itu kalau kita nak cinta kepada Allah, ya Allah aku nak cinta kepada Rasulmu, baca sirahnya, baca maulidnya. Setelah itu baru kita bisa untuk meminta cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang kedua di antara sebab untuk mencintai Allah dan Rasulnya, kita banyak memanggil namanya, banyak panggil namanya. Karena itu untuk mencintai Rasul kita kena banyak-banyak sholawat.
untuk mencintai Allah tadi kita banyak panggil Allah. Karena itu Asmaul Husna adalah nama-nama yang layak yang kita boleh memanggil Allah dengannya. Kita tak boleh sembarang memanggil Allah. Memanggil Allah karena ada SOP-nya. Namanya Allah hanya 99, jangan kita tambah. Tak, saya nak tambah menjadi 120. Tak boleh, yang 21 itu bukan nama Allah. Anda kena memanggil Allah hanya dengan nama-nama yang diberi iktiraf oleh Allah untuk kita panggil dengannya, yaitu 99. Semakin banyak Anda panggil Allah dengan nama-nama itu, semakin dekat Anda dengan Allah. Semakin banyak Anda menyebut nama Nabi di dalam sholawat, di dalam majelis maulid, di dalam Asmaul Husna, semakin banyak Anda menyebut Nabi, semakin dekat Anda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam orang-orang Arab itu selalu mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak untuk menyebut sesuatu tersebut.